Kayak susah. Ya, Apa kabar, Pak? kabar baik ya. Makna organik itu sebenarnya kan berasal dari kata organ. Organ itu bagian. Ya, jadi organik itu tidak bisa kita bicara satu satu bagian. Kita menanam secara organik itu berarti semua bagian dari tanah dah sampai ke panen itu bagian-bagiannya memang harus semua secara organik ya kalau kita bicara organik. Jadi ya seperti saya bilang organik berasal dari kata organ. Organ itu kan bagian. Kalau tangan kita misalkan ini sakit ya seluruh badan kan akan juga merasakan sakit. Jadi kalau dari tanah kita sudah sakit, kita budidayakan tanaman sampai dia panen, dia akan sakit. Nah, oke. Jadi alasan kami untuk memilih organik dalam budidaya pertanian kami, terutama tomat dan sayur-sayur yang kita budidayakan di sini, karena memang organik itu uh, mampu atau membuat kita lebih sehat ya. Jadi karena kita tidak menggunakan sedikit pun bahan kimia. Kita tahu kalau bahan kimia itu tidak mudah terurai. Jadi di dalam tubuh kita, kalau kita gunakan di tanaman dan yang tanaman itu kita konsumsi, bahan kimia itu masih ada masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jadi tidak bisa segera terurai di dalam waktu kita menanam atau membudidayakan tanaman. Jadi kalau kita mengkonsumsi tanaman yang berbahan kimia, berarti tubuh kita juga akan tercemar oleh bahan kimia. Nah, di satu sisi itu tidak baik untuk kesehatan kita. Tapi kalau bertani secara organik, hasil yang kita dapatkan juga organik. Artinya itu memang bisa diterima oleh tubuh kita. Jadi segala nutrisi yang ada di tanaman, ada di buah, ada di daun, itu bisa lebih mudah diserap oleh kita. Karena memang sudah organik, tidak ada campuran bahan-bahan kimia yang lain. Gitu. Nah, ini sangat penting sekali karena segala sesuatu yang kita budidayakan itu biasanya juga sangat tinggi pengaruhnya dari apa yang kita ambil duluan dari bibitnya ya. Jadi selain tanah tadi, bibit itu kalau kita mau memilih sesuatu yang kita kita harapkan hasilnya sebaik mungkin, berarti bibit yang kita pilih itu juga harus berasal dari yang sangat baik. Contoh kata kalau kita bicara tomat, berarti tomat itu yang paling besar, paling bagus, paling warnanya paling bagus ya. Terus juga dia tidak terserang hama atau penyakit, tidak bentuknya tidak lain ya, pokoknya semua harus perfect, semua harus bagus, sempurna. Nah dari situ baru kita bisa ambil atau mengharapkan biji atau benih yang nanti kalau kita tanam kembali hasilnya akan sama dengan seperti itu. Kalau kita ngambil benih atau bibit dari tomat yang sembarang, yang bentuknya tidak karuan atau yang sudah terkena hama dan penyakit, kalau kita tanam juga akan mengikuti seperti itu. Jadi ya kalau apapun yang kita pilih yang paling bagus dulu lah. Yang kalau kriteria apa ya? Kriteria bentuk ya bentuk yang paling bagus. Kalau kriteria warna yang paling bagus. Kalau kriteria rasa berarti rasanya yang paling bagus gitu. Tanah yang baik secara organik itu tanah sebenarnya kalau kita bicara tanah itu tanah yang subur ya. Cuman cara penyuburan tanahnya atau cara memperbaiki tanahnya itu yang kita harus lebih kita perhatikan. Contohnya kalau kita mengolah lahan, karena kita juga berpikir bahwa kita tidak mau merugikan makhluk hidup yang ada di dalam tanah, kita juga tidak menggunakan pengolahan tanah atau alat-alat yang terlalu berat. Ya, kita menggunakan alat-alat yang sederhana, istilahnya yang tradisional kalau kita bilang, bukan mesin yang sangat berat. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan mesin-mesin yang berat, itu kontaminasi di lahan dan juga menghasilkan merusak tanah. Justru kita mau mengolah tanah, tapi kita merusak makhluk hidup yang ada di dalam tanah. Jadi kita lebih meminimalkan penggunaan alat-alat berat. Jadi kita kalau bisa malah tanpa olah tanah. Kalau tanpa olah tanah berarti tanahnya memang sudah cukup bagus, sudah
layak untuk kita bilang alami atau organik ya, begitu. Jarak tanam untuk tomat itu biasanya yang ideal antara 40 kali 50 cm. Jadi sekitar 2 jengkal ya. Kalau tanaman lain ya tergantung dengan tinggi dan besarnya tanaman. Oke, seperti tadi saya sampaikan di awal, kalau merawat bibit tomat itu kita mulai dari pembibitan tadi ya, dari kita pilih benih yang bagus, baru kita semai, kita tumbuhkan dulu supaya kita tahu untuk menumbuhkan itu kita tahu bahwa yang ini tumbuh baik dan ini tidak tumbuh baik. Jadi yang kita tanam nanti yang semua yang baik ya kan begitu. Nah, untuk merawat di lahan setelah kita tanam di lahan, tentu banyak sekali perawatannya. Nanti ada penyiraman, ada kalau kita tomat ada pemberian penopang ya, ajir atau lanjaran. Juga ada pengendalian hama dan penyakit, ada pruning, ada mungkin kita perlu berikan pupuk cair susulan semacam itu. Pupuk yang paling baik adalah pupuk yang memang khusus untuk tanaman tersebut ya. Misalkan tomat karena kita ambil juga buahnya, berarti kita juga harus seimbang dengan, karena dalam kandungan pupuk itu ada unsur makro dan unsur mikro. Unsur makronya itu adalah nitrogen, potasium dan kalium ya. Jadi ada NPK namanya. Nah, kalau kita memakai pupuk kandang atau pupuk kompos, biasanya bahan-bahan apa yang kita pakai untuk membuat kompos itu? Apakah itu cukup nitrogennya, apakah itu cukup P-nya, ataukah cukup K-nya? Nah, itu yang kita perlu perhatikan. Karena kalau kita salah memberikan pupuk, nanti kalau terlalu banyak yang nitrogennya, yang tumbuhnya daun saja, tidak ada buahnya. Kalau kita terlalu banyak menggunakan pupuk yang mengandung kalium, nanti yang waktu masih kecil dia sudah berbunga. Ya, begitu. Jadi memang ada tahap-tahapan dan juga dosis-dosis pupuk yang perlu kita perhatikan. Hama, karena biasanya kalau hama ada musim-musimnya juga ya. Penyakit juga ada musim-musimnya. Jadi kalau pada musim kemarau seperti ini biasanya ada hama musim kering. Hama musim kering itu biasanya ada mite, ada thrip, ada aphids ya. Itu pengendaliannya kalau kita ya dengan cara merotasi tanaman. Jadi tanaman yang kita budidayakan misalkan di sini tomat, berikutnya kita tidak tanam tomat lagi. Jadi untuk memutus rantai pertumbuhan hama tersebut. Nah, berlaku juga untuk penyakit, ya kan? Kalau kita tanam tomat yang sudah sakit di sini, terus nanti kita tanam tomat lagi, besar kemungkinannya bahwa tomat yang kita tanam berikutnya juga akan sakit. Nah, sama halnya juga dengan hama. Kalau dari hama kita juga bisa mengalihkan ya, sebagai pengalih dan juga pengusir hama. Jadi misalkan tomat di dalam budidaya kita bisa kombinasikan dengan basil. Ya, karena hama-hama yang menyerang tomat itu biasanya tidak suka dengan basil, dengan aromanya, dengan rasanya. Jadi bisa mengalihkan perhatian atau mengusir dia supaya tidak masuk ke dalam kebun tomat kita. Nah, ya, jadi kapanpun sebenarnya kita bisa mulai lakukan, dari awal penanaman pun kita sudah bisa melakukan. Intinya adalah waktu memberikan ajir itu kita tidak merusak tanaman, tidak merusak akarnya. Jadi bisa kita lakukan lebih awal supaya akarnya waktu tumbuh dia sudah tidak terganggu. Jadi kalau kita biasa di sini umur 2-3 minggu kita sudah mulai berikan penopang itu. Ya, jadi kelembaban tanah itu juga kita melakukan penyiraman ya, karena penyiraman itu sangat penting dan juga nggak berpengaruh sekali dengan pertumbuhan tanaman, terutama tomat. Jadi biasanya kalau di musim panas seperti ini kita bisa melakukan penyiraman untuk awal tanaman, untuk yang baru tanam itu bisa setiap hari, bahkan bisa 2 kali 1 hari. Jadi dari pagi
nanti kita siram, sore kita siram lagi. Kalau yang sudah agak tumbuh besar, bisa 2 hari sekali. Jadi misalkan hari ini siram, besok tidak, hari berikutnya baru siram, begitu. Sampai ke sampai tanaman tumbuh, sampai produksi ya. Nah, kalau di musim hujan kita juga untuk menjaga kelembapan, karena di samping suhu udara juga sudah lembab, kita bisa melakukan bahkan mungkin 1 minggu 1 kali baru bisa kita beri tambahan air ya. Kalau setiap hari justru tambah lembab, tanamannya bukan sehat, tapi malah justru nanti mudah terserang penyakit, mudah layu, mudah mati semacam itu. Jadi kalau tanaman tomat biasanya kita dalam umur 2 bulan 2 minggu ya. Jadi sekitar kalau kita bilang sekitar 8 sampai 10 minggu itu kita sudah mulai bisa panen. Ya, jadi karena ada fase-fasenya, memang fase generatif dulu baru masuk ke fase vegetatif dulu baru masuk fase generatif. Jadi umur 1 bulan pertama itu masih fase vegetatif. Jadi pembentukan daun, cabang, batang semacam itu. Baru nanti mulai berbunga. Umur 2 bulan sudah mulai berbunga. Dari bunga sampai ke panen menghasilkan buah itu juga rata-rata 1 bulan. Jadi ya sekitar 8-10 mingguan sudah mulai panen. Seperti kembali ke filosofi tadi, organik tadi ya, kita tidak merugikan, kita tidak merusak alam, kita tidak merusak habitat hewan-hewan yang sudah ada di sini, tapi kita berkolaborasi. Ya, kalau kita bisa melestarikan itu kan sangat bagus ya. Istilahnya kita juga menjaga lingkungan kita, menjaga ekosistem yang ada di sekitar kita, dan kita juga bisa menghasilkan hasil yang baik, yang bermanfaat untuk kita. Istilahnya dengan filosofi organik tadi, kita tidak merusak, tetapi kita juga lebih menghasilkan yang baik. Itu akan menjadi sangat menjadi kebanggaan lah untuk kita petani organik. Jadi kalau saran saya, ya kita mulai bertani atau bercocok tanam secara organik, karena bukan hanya hasil yang kita dapatkan dari tanamannya, tetapi dari lingkungan kita juga menghasilkan atau menjaga kelestarian lingkungan. Terima kasih Pak, belajar banyak hari ini. Terima kasih juga, sama-sama.